Welcome back to Get Inside. Kali ini saya Grace bakal ngajak teman-teman buat ngobrolin hal menarik soal hati. Dan seperti biasa, saya nggak sendirian. Saya sudah ditemanin sama Stephen Erastus atau yang lebih dikenal dengan Ko Epen. Hai Ko Epen. Halo Grace. Kok kita mau ngobrol-ngobrol panjang hari ini. Let's go. Tapi sebelum ngobrol, Kak Yoel ada kasih kita tantangan. Oke. Kita langsung panggil aja ya. Panggil dong. Ayo, El, mana tantangannya? Bawa sini. Oke. Halo, Ko Epen. Bewok lu makin kayak nabi gue rasanya. Iya. Itulah kenapa saya berbewok ya. Berbalik. Serupa dengan Kristus, minimal bewoknya. Oh, oke. Rambutnya belum ya? Ya, belum nih. Nah, gua mau kasih tantangan buat kalian berdua nih ya. Apa ya? Tantangannya kita akan main sambung lirik. Kan Wah, gila. kan Ko Epen kan ini nih musisi Nih, kan. ada percobaan dulu nggak? Oke, nanti kita ada percobaan. Tapi kan Ko Epen kan nih musisi ya. Dulu ya. By the way, di rumah ini belum diskusi loh. Kita basically gue nggak tahu sih bakal diajak main game ini sih. Oh iya, jelas. Justru karena Gua kalian juga berdua nggak nggak tahu. tahu. Kalian berdua nggak tahu. Saya yang tahu. Aduh. Nah, Kacau nih. nanti untuk main gamesnya kan kita main sambung lirik. Jadi kalau mau jawab langsung aja angkat tangan atau Epen atau Kagres. Jadi sebut nama biar aku langsung silakan gitu Oke. ya. Oke. Nah, untuk pertama kita percobaan. Boleh nih, langsung. Kata Yesus selamanya jalan dalam duka, jalan dalam suka. Oke, ada yang bisa kalian? Serta Yesus selamanya. Kata Yesus selamanya jalan dalam duka, jalan dalam suka. Lanjutin, basically ini lanjut dari kata sukanya atau dari semuanya nih? Boleh dari semuanya, boleh langsung. Aku. Oke, Serta Kak Yesus selamanya. Endingnya doang kan itu? Emang Ya. ada lagi tengahnya? Ada dong. Jalan dalam duka, jalan dalam Dalam setanya, jalan setiap hari. ya. Itu lagunya nggak selesai. Nah, Udah serta oke. Yesus selamanya. Jawaban pertama betul. Itu percobaan. Nah, kira-kira seperti itu Ko Epen ya. Cara Jadi main gue kita. mesti jawab, lanjutin lagunya, bukan bikin lagu baru pakai kata terakhir. Iya, lanjutin saja lagu liriknya. Oh, gue kira ngelanjutin kata-kata suka gitu ya. Gue tadi mau suka-suka Ah, Tuhan. bukan. Kita lanjutin lirik dari yang ini. Oke, lanjut. Oke Oke. ya, itu yang pertama ya. Oke. Udah ngerti ya. Volumenya kurang gede kan nih? Udah lah ya. Oh, oke. Oke, kita mulai ya. Oke. Lagu pertama. Seperti obat hati yang senang, namun semangat yang patah keringkan tulang. Siapa yang bisa jawab? Aku. Oke, Kak Grace. Semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang Oke. Aduh, gue belum jawab-jawab nih. Gimana dong? 1-0. Ini nyanyiin Kak dulu. Grace mendapatkan poin 1. Oke. Kita lanjut lagu kedua. Berapa soal nih? Ada banyak. Lagu kedua. Jawab-jawab gue nih. Dia panggil nama saya juga, dia panggil namamu, oh giranglah, haleluya, oh giranglah. Siapa yang bisa jawab? Gue. Oke, Ko Epen. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya juga dia panggil namamu. Bentar, begitu. Giranglah. Itu kan. Betul. Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oke, satu sama. Ya. Harus Ini nyanyi mungkin, dulu kita ya. Iya, jadi nyanyi dulu nih. Aduh. Penentu ya, penentu. Ya, satu sama nih. Nanti yang kalah beliin kita makan. Aduh, harga diri nih kalau kalah harga diri. Harga diri sebagai musisi. Lagu penentu. Silakan. Tas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap. Tahan, guys. Oke. Tak hentinya mengucap syukur. Telat lagi gue. Benar kan? Oke. Dekat. Betul, Kak Grace mendapatkan poin 2, Ko Epen 1. Oleh karena itu, pemenangnya adalah Kak Grace. Gak apa-apa lah, kan gue diundang. Jadi gak apa-apa, kalah gak apa-apa deh. Kamu gak apa-apa deh, ngalah. Nanti yang kalah jangan lupa kasih kita makan. Oke deh, silakan lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Kok, hari ini kita mau bahas sikap hati. Oke. Tapi sebelumnya
aku mau cerita dulu atau aku mau dengar cerita Koko. Pernah nggak sih ada kejadian terus kayaknya ini kayaknya sikap hati gue salah nih ngeresponin satu hal ini gitu. Itu mungkin dalam pelayanan atau mungkin lagi ngobrol sama istri tiba-tiba salah nih kayaknya dalam hati nih. Iya. Kalau ngomongin sikap hati ya, itu kan termasuk respon kita akan sesuatu ya. Iya. Kalau ngomongin respon gue akan something ya, kayaknya sering salah, Grace. Contoh. Maksudnya seorang Ko Evan aja bisa bilang salah nih. Iyalah, soalnya gue masih manusia gitu. Oh iya. Kecuali gue udah mati kali ya, mungkin lebih bener kali ya. Konteks sama nih keluarga, apapun itu ya boleh ya. Apapun. Misalnya lagi ngobrol sama temen gitu, atau mungkin lagi ditegur orang gitu di jalan kayak. Lebih sering di jalan gue. Kenapa? Lebih sering jalan karena di jalan banyak orang yang aneh-aneh. Oke. Bawa kendaraannya gitu. Ya, misalnya motor lah atau mobil lah, angkot, bajai lah. Nggak semuanya seperti ini sih basically. Tapi yang begitu banyak gitu loh. Misalkan tiba-tiba motor, misalkan ibu-ibu. Ini sorry ya, nggak semua ibu-ibu ya begini bawa motornya ya. Tapi banyak juga yang begini gitu. Banyakan ya. Banyakan. Tiba-tiba dia belok sini kagak pakai sen, Grace. Oke. Ini pasti yang di rumah juga pernah ngalamin lah ya, nggak? Lu juga mungkin pernah ngalamin. Ibu belok kagak pakai sen, bawa motor. Nah, respon gue akan hal itu tuh biasanya gue langsung, ih gimana sih nih gitu. Jadi gue langsung naik emosi gue gitu. Apalagi dulu. Kalau dulu ya parah lagi, Grace. Gue bisa buka jendela lu. Ngapain? Ngasih duit? Kagak. Ngasih berkat juga. Langsung gue, Bu gimana sih? Gitu. Langsung ngomel gue. Itu dulu. Sekarang lebih better lah. Sekarang gue, ya ini Bu gimana sih gitu. Walaupun begitu gue tetap ngerasa harusnya gue nggak boleh terganggu. Ngerti sih? Harusnya gue nggak boleh terganggu akan sesuatu itu gitu. Even mungkin ada yang salah, tapi harusnya sikap hati gue nggak boleh terganggu. Nah itu di jalan paling sering deh gue. Kalau misalnya waktu pelayanan lu pernah? Atau mungkin waktu ditegur orang gitu? Pernah di pelayanan misalkan ya. Iya. Ngomongin sikap hati ya. Paling common itu ketika ide gue nggak didengerin. Oke, responnya gimana tuh? Kadang kan gondok deh, pasti. Iya betul. Tapi gue nggak marah-marah karena nggak mungkin gue marah-marah di gereja gitu. Ya tapi dalam hati gue kayak nggak puas aja gitu. Kenapa lu nggak mau dengerin gue? Ya mungkin gue juga di gereja, mungkin gue juga ngerasa pernah jadi ketua remaja berapa tahun lama, pemuda lah, sekarang apa gitu. Jadi gue ngerasa, lah lo kok nggak dengerin gue, kan gue lama di sini, gitu kasarnya gitu loh. Iya. Kasar, tapi sekali lagi ini bukan contoh yang baik ya teman-teman. Tapi sikap hati gue tahu nggak puas. Padahal ini pekerjaan Tuhan, kalau emang ide gue bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau, akan berjalan kok. Tapi kalau nggak jadi. Harusnya gue nggak boleh terganggu gitu. Harusnya begitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya dari tadi gue dengar berarti sikap hati lebih ke respon kita terhadap satu kejadian. Iya, sikap hati kita terhadap segala sesuatu, apakah itu sesuai dengan pikiran perasaan Kristus atau enggak, itu sikap hati yang benar. Terus kalau tadi kayak ngomongin semakin lu lama di gereja kan berarti kayak lu punya pengalaman lebih banyak. Terus kayak ibu-ibu tadi kan semakin tua, berarti apa umur juga mempengaruhi pembentukan sikap hati kita? Atau sebenarnya enggak ngaruh sih gitu? Kalau menurut gue sih sangat berpengaruh umur ya. Karena sikap hati itu respon akan sesuatu itu kan berubah seiring dengan pertumbuhan kedewasaan seseorang. Jadi gini, kalau gue melihat, ya ini sih menurut gue sih ya, gue nggak tahu menurut orang seperti apa. Jadi ada kedewasaan rohani, ada kedewasaan mental. Ya. Kalau kedewasaan mental dulu deh, mental itu kan terbangun atas perjalanan hidup seseorang. Dulu miskin, dulu diinjak-injak, ditindas, dibully di sekolah dan lain sebagainya. Hal ini akan membentuk kepribadian seseorang. Respon dia ke sesuatu jadi terpengaruh oleh perjalanan ini. Misalkan dulu dia pernah miskin banget. Nah, miskin ditindas. Nah, dengan perjalanan umur dia semakin tua, semakin bertambah, ini respon dia kalau ngata orang miskin gimana? Bisa, ada yang bisa tambah sayang, maksudnya dia mengasihi, ada yang makin pelit. Iya, ada yang makin pelit. Pasti itu akan mengarahkan ke satu titik. Iya. Nah, ini karena respon seseorang. Nah, kita nggak tahu dia dari kecil mungkin miskin, ditindas atau apa. Nah, di sini juga terpengaruh oleh pertumbuhan kerohanian dia. Ini akan bercabang lagi, ngerti nggak? Jadi bener-bener rumit banget. Dari satu pertumbuhan dengan kejadian hidup yang dialamin, ketemu dengan pertemuan dengan Tuhan atau enggak. Ini memberikan output yang berbeda, guys. Jadi bener-bener luas banget jadinya. Jadi ketika
Jadi memang pengalaman dan umur juga membentuk sikap hati lu ya. Pasti. Dan firman juga harusnya membentuk dong. Pasti. Nah, kadang kita kan punya sikap hati tuh banyak nih katanya pengaruhnya gitu. Ada yang dari orang tua segala macam. Nah, sebenarnya gimana sih biar kita bisa punya sikap hati yang benar tuh? Sikap hati yang benar ya? Iya. Lu nggak bisa mengontrol dunia. Maksudnya begitu. Maksudnya kan kita besar dengan di dunia. Dengan teman, orang tua, keluarga, pendidikan, media, online, segala macam, internet. Lu nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di dunia. Tapi lu bisa memilih untuk mengikutin. Karena lu nggak bisa ngatur dunia, perkembangan media segimananya. Let's say ya, misalnya ada LGBT yang makin marak. Di TikTok makin marak banget soal LGBT gitu loh. Yang makin nggak malu nunjukin dirinya. Hal ini lu nggak bisa hindarin, lu akan menemukan itu gitu loh. Nah, yang lu harus lakukan adalah bagaimana lu memfilter. Lu bisa memanage apa yang masuk ke dalam pikiran lu. Bagaimana lu bisa dalam tanda kutip lu memiliki defense. Lu bisa punya tameng sendiri. Nah, tameng ini, defense ini nggak bisa dipungkiri adalah kebenaran firman Tuhan. Komunitas lu. Ini yang begitu apa yang masuk ke dalam pikiran lu kan lewat mata, lewat telinga. Ini kan semua merubah sikap hati. Dalam bahasa Yunani kan sikap hati phroneo. Cara kita berpikir itu. Nah, ini cuma bisa terfilter oleh kebenaran. Jadi kalau ini masuk, ini kagak, kebenaran nggak masuk, ya berarti pengaruh ini yang masuk. Sampai akhirnya, ya misalnya bergaul sama orang yang jahat ya, lu kan jahat terus. Tapi saat lu bergaul sama orang jahat yang, let's say misalkan, ya dia benar-benar jahat lah ya, sama orang juga kejam. Tapi lu nggak punya hal yang positif buat menjadi input lu lagi, kebenaran komunitas. Ini akan bisa lu terima mentah. Betul. Bakal lu terima mentah, dan lu akan menjadi seperti ini juga. Karena itu pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu pengaruh juga ke sini. Tapi saat lu mendengar firman, lu punya teman yang benar, dan di sini ada yang nggak beres, lu akan memilih. Jadi lu nggak bisa sekedar untuk memfilter pasti, tapi lu nggak bisa memfilter terus. Lama-lama lu akan menolak. Kok jadi begini sih? Secara yang gue dengar begini nih. Lu akan memilih. Karena itu input itu mesti benar dua nih. Kalau kayak tadi, misalnya kayak lu bilang, pendapat gua nggak didengar nih, dalam hati kan gondok gitu ya. Terus sebenarnya gimana sih biar kita nggak gondok gitu? Karena kan kadang kita kan suka, ya misalnya kita lagi pendapat nggak didengar, atau kayak kita ditegur orang tapi kayaknya kita langsung defense gitu. Terus ada juga yang kayak misalnya di rumah dibilang, ayo kamu mandi gitu, tapi tar dulu mah terus dalam hati gimana sih? Melawan gitu sebenarnya. Gimana sih biar jadi bagus gitu sikap hati kita pas ngeresponin sesuatu? Sudut pandang tuh maksudnya gimana? Cara lo melihat segala sesuatu dalam dunia ini. Ya termasuk respon tadi juga berarti kan. Jadi misalkan ibu-ibu tadi bawa motor nih, yang tadi kasus pertama gue, dia sembarangan belok misalnya gitu, nggak pakai sen, atau nggak sen belok, sennya kiri beloknya kanan. Itu paling common banget di jalan lah. Sen kiri belok kanan. Ini gue ngeliat ini gimana? Ya memang mungkin nggak semua cewek atau sedikit cewek memiliki sense sama sense untuk mengendarai kendaraan seperti pria. Ini yang gue baca juga sih sebenarnya. Tapi gue nggak tahu benar atau enggak ya. Ini gue bukan mendeskripsikan cewek nih, enggak ya. Tapi gue baca seperti itu. Iya, kan di jalan juga banyak yang terjadi kayak gitu. Apa karena itu gitu. Jadi gue nggak bisa menjudge sebagai lu sih begini, lu sih bego misalnya. Sorry misalnya gitu ya. Nggak juga, latar belakang dia apa nih semua, itu mesti kita cek semua. Jadi kita berpikirnya luas, sudut pandang kita luas, nggak cuman karena satu kesalahan, wah ini kita hajar, enggak. Coba lihat dari berbagai macam sisi. Ini kasus di jalan ya, terus aduh Tuhan mempertemukan gue dengan kejadian ini ada kejadian motor jalan gue, kenapa ya? Mungkin supaya gue belajar sabar kali ya. Jadi lu nggak membenarkan diri lu, tapi lu bahasa yang sering gue pakai Grace ya, melihat segala hal tuh dari sudut pandang Tuhan. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Iya, jadi tadi kasus di jalan ya, Tuhan ngasih gue begini kenapa? Kalau dari kacamata gue, lo yang salah. Lo nyupir gak pakai otak, kasar gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang Tuhan, nah kamu harus makin sabar. Aku kasih kamu ini biar kamu tahu kalau kamu masih bisa jatuh dalam dosa. Karena itu kamu harus sabar. Termasuk di gereja. Gue punya ide begini nih, ide gue bagus nih, gue pikir gitu kan. Tapi kalau dari sudut pandang Tuhan, kata siapa itu paling bagus? Emang kamu udah tahu aku maunya seperti apa? Nah, beda sudut pandang kan. Iya deh, kalau gitu oke Tuhan, mungkin aku bisa salah.
Oke, nggak diterima, tapi mungkin ini yang terbaik dari Tuhan. Terbaik buat komunitas, buat orang lain, dan buat gue sendiri supaya gue bertumbuh. Sudut pandangnya dirubah. Gue ada satu pertanyaan menarik. Kalau misalnya kayak gampangnya di gereja lah, terus lu ada satu sikap hati lu yang kayak lu tuh udah dengar kayak ada rema dalam hati udah ngomong nih, atau ada kita mungkin nggak dengar secara audible ya, terus ada suara bilang jangan begitu, tapi kita tetap lawan gitu. Itu sikap hati juga kan? Pernah nggak sih kayak begitu? Sering banget, terus guys. rasanya gimana? Rasanya itu gimana ya? Rasanya seperti Iron Man. Dading jadi ada ring Mang Oleh jadi. Ayo kita ke Bandung. Melawan apa ya? Melawan rema itu, melawan suara itu ya. Itu sering banget sih. Sering banget kalau gue pribadi ya, sering banget gue jatuh di situ. Kenapa? Alkitab pun bilang roh berkehendak, daging lemah. Tapi bukan berarti karena itu kita jadi nggak apa gue jatuh dong, kan kita ngomong gitu ya. Nggak, bukan karena itu. Tapi emang berjuang melawan kedagingan itu nggak mudah dalam segala aspek, mau dari cara kita meresponi sesuatu, orang yang nggak suka, ataupun kita nonton something, apapun itu, melihat lawan jenis dan sebagainya. Itu melawan daging itu emang nggak mudah. Tetapi di sini makanya Tuhan bilang, Tuhan tuh nggak pernah kasih kita nilai standar untuk lu bisa menjadi anak yang berkenan. Kayak nilai lu masih 100 ya. Tuhan cuma ngajarin berjuang. Ayo berusaha, ayo menjadi seperti aku yuk. Seperti Tuhan seperti apa? Abstrak loh. Apa seperti Tuhan kayak gimana ya? Gue bewok kayak tadi si Yoel nih, bewokan gitu. Belum tentu gitu loh. Apa nih yang seperti Tuhan apanya? Karena itu Tuhan nggak pernah memberi nilai yang benar tuh harus nilai sekian, nggak ada. Tapi berjuang. Kayak Tuhan ngomong ini, berjuanglah melewati jalan yang sesak itu. Berjuang. Seberapa berjuangnya Tuhan? Nggak tahu, lu berjuang aja. Sama kayak gini. Bagaimana melawan sikap hati kita? Berjuang sebisa-bisanya. Tapi jatuh, ya udah. Tapi lu bangkit. Yang jadi masalah bukan jatuhnya, tapi seberapa lu pengen bangkit dan berjuang untuk nggak jatuh lagi. Jadi sebenarnya sikap hati tuh harus diperjuangkan supaya benar gitu ya. Iya, harus kita berjuang untuk dalam kejadian untuk memandang dari sudut pandang yang benar. Nah, ini nggak bisa dipungkirin, pertemuan dengan Tuhan setiap hari sama dan firman ini dua sangat mempengaruhi. Kalau jadi sebenarnya sikap hati tuh bisa diubah gitu ya. Bisa banget. Kan kalau kebiasaan kita tinggal melakukan satu kebiasaan nanti jadi perilaku nih. Tapi kalau sikap hati bisa dilatih seperti itu nggak sih? Dibiasakan. Bisa dibiasakan. Tapi dibiasakannya nggak segampang lu bangun siang terus bangun pagi, gara-gara alarm kan gitu, enggak. Ini soalnya something yang menggores hati lu, guys. Itu yang nggak gampang. Karena lu bisa sakit hati di situ, kecewa. Nah, membuat kekecewaan itu dari sudut pandang yang bener nggak gampang. Karena lu udah kecewa duluan. Ya, nggak didengerin di gereja deh, coba. Kalau udah kecewa, rasanya udah nolak tuh semuanya. Iya, kayak ini orang kok udah auranya gue, kan gitu. Dia deket aja kayak kita mau pergi ya. Iya, udah malas duluan gitu. Nah, itu yang bikin nggak mudah sih. Nah, itu gimana tuh kan? Ada yang bilang kita jadi orang munafik nggak sih? Misalnya kita kesel nih sama lu, gue kesel sama lu, terus gue ketemu lu di gereja, terus gue bersikap baik gitu. Hai, gue salamin, selamat hari Minggu, apa kabar gitu. Terus sebenarnya masuk kategori munafik atau kategori belajar soal sikap hati, memperbaiki sikap hati, atau nggak bisa dilihat nih? Sebab gini, kalau memang sekarang kalau optionnya adalah antara kita nyapa dia atau enggak, atau nyapa dia atau kita maki-maki dia, kan nggak mungkin milih yang maki-maki negatif dong. Pasti kita memilih yang benar. Kalau menurut gue sih ya, kalau orangnya siap. Nih orang beda-beda, guys. Oh, oke, menarik nih. Jadi gue nggak bisa kasih satu kasus buat semua orang, karena semua orang beda-beda. Walaupun idealnya adalah yuk kita maafkan dan yuk kita baik sama dia. Idealnya kan begini, ampun nih, kasihlah musuhmu kata Tuhan kan. Ini kan juga cuma di gereja, nggak sampai musuh sebenarnya, cuma gara-gara beda pendapat doang kan ceritanya kan gitu. Kalau menurut gue idealnya adalah yuk ampuni dan kasih dan yaudah sapa biasa aja. Tapi karena orang kadang-kadang berbeda-beda. Gue ngomong ini bukan berarti gue mengizinkan orang untuk membenci ya, enggak. Tapi kadang-kadang ada orang yang butuh waktu, guys. Oke. Kalau kayak gue, mungkin pribadi gue mungkin masih bisa. Saat gue, ini orang kok nyakitin gue, tapi kalau ketemu, halo gimana gitu. Ya gue berusaha ramah aja. Tapi bukan berarti di belakangnya gue maki-maki dia, caci maki dia. Gila, monyet tuh orang. Enggak gitu juga. Kalau itu gue salah. Iya. Tapi di belakang juga, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gitu. Jadi kita berusaha baik, di belakang pun kita mencoba berusaha menyelesaikan dengan diri sendiri. Menyelesaikan dengan dia ya, jadi di belakang pun kan gondok nih. Iya. Ya udahlah.
kalau kata Pak Eras tuh ledakan di dalam. Dulu pernah pakai istilah itu. Jadi kalau nggak suka tuh kayak di sini aja, nggak usah sampai keluar, nggak usah sampai gimana-mana, tapi boomnya di sini kayak nggak enak sih, tapi ya udah. Tapi kita nggak jadi orang munafik tuh kalau kayak gitu. Apalagi gini, kalau lu tipe yang susah ngomong gitu ya, susah deliver pemikiran lu sama orang, lu susah ngungkapin gitu. Tapi pas sebenarnya lu nggak suka, tapi di dalam jadinya akhirnya gue tuh nggak mau, gue tuh nggak suka. Kayak lu diajak pergi tapi ya udah ayo gitu, tapi dalam hati gue nggak mau juga gitu. Males gue sebenarnya mau ikut sama lu gitu, tapi ya udah pergi. Nah itu kan sebenarnya sikap hati di dalam sama yang act outnya kan beda nih. Nah kayak gitu lu jadi munafik atau memang seharusnya kita ngapain nih sama sikap hati kita, harus diapain sih biar jadi bagus, biar jadi seperti yang Tuhan mau nih? Kalau menurut gue, kalau ngomongin munafik ya, ini pertama kali gue ngomongin munafik sama orang. Belum pernah nanya gue soal kemunafikan. Tapi kalau simpelnya menurut gue ya, munafik itu adalah ketika lo membenci seseorang dan lo nggak menyelesaikan dengan diri lo sendiri. Dan lo kayak lo benci sama seorang nih, lo gondok, tapi lo pupuk terus rasa itu, ngerti nggak? Lo nggak mau menyelesaikan dan lo memelihara. Kenapa? Karena kadang memelihara rasa benci itu juga sebuah something yang nyaman bagi seseorang. Kayak sialan nih orang. Karena maafin lebih butuh effort dibanding lo terus membenci. Terus membenci lebih mudah ya. Lebih mudah dibanding lo ngampunin. Kayak tinggal cari kesalahan dia, numpuk gitu ya. Iya, jadi lu memelihara rasa itu dan lu berusaha baik sih. Halo Grace, gimana kabar? Dalam hati gue, setan lo ya. Misalnya begitu. Tapi gue nggak menyelesaikan diri sendiri. Nah, kalau buat gue munafik, mungkin begitu munafik. Tapi kalau sekedar baik ya, kalau kita baik sama orang tapi kita pun menyelesaikan, kita pun berusaha baik. Karena kita tahu Tuhan pun menghendaki kita untuk bisa tetap baik sama semua orang dan menyelesaikan itu dengan diri sendiri. Buat gue tuh nggak munafik. Berarti kalau tergantung sikap hati hatinya. kita. Balik lagi ke situ. Tergantung masalahnya sikap hati tuh nggak kelihatan. Iya, nah itu cuma lu doang sama Tuhan yang tahu. Lu nggak bakal tahu. Orang nggak bakal tahu maksudnya. Bahkan lu pun bisa belum tentu tahu. Yang itu cuma Tuhan, Grace. Karena ke dalam hati kita belum tentu bisa sadar. Jadi belum tentu sikap hati gue ini benar atau salah, juga gue belum tentu tahu. Iya, kita pun kadang-kadang bisa dibohongin sama perasaan kita sendiri. Terlalu kompleks nih perasaan kita, situasional. Ini orang lagi baik sama ini orang, misalnya sorry contohnya lu ya. Ya deh, misalkan ngeselin buat gue nih ya. Iya. Ngeselin buat gue nih. Tapi kalau misalkan one day dia lagi baik, gue tuh bisa baik juga sama dia. Tapi kalau dia lagi nyolot, gue jadi inget kesalahan dia waktu itu. Situasional banget nih. Iya. Nah, gue nggak bisa bergantung sama perasaan gue yang situasional. Gue mesti bergantung sama perasaan Tuhan, bukan perasaan gue yang situasional. Tapi kan kadang-kadang gue nggak tahu. Ini lagi baik, gue jadi baik. Kan gue tuh gak banget ketipu. Karena itu kalau buat gue ya ngadepin kasus kayak begini ya, gue kan terus mengacak hati gue. Tuhan, kok bener-bener udah maafin dia belum sih Tuhan? Tuhan udah selesai belum sih Tuhan? Nanya terus. Sembari kita berusaha menyelesaikannya juga, even kita juga kadang-kadang belum tahu. Dan gue mau berusaha baik sama dia. Di saat yang sama pula, gue terus nanya, Tuhan, gue udah bener belum sih? Jadi gimana caranya kita punya sikap hati yang benar tuh? Kalau dari tadi kita ngobrol, berarti kita harus tanya Tuhan dong. Seharusnya waktu ada kejadian, waktu sebelum merespon harus tanya Tuhan, harusnya gue ngapain ya Tuhan gitu. Atau karena kadang kalau ada satu kejadian kan lu udah langsung defense duluan, atau lu langsung responnya duluan di hati, mungkin nggak kelihatan gitu, nggak mau gitu, tapi mulutnya bilangnya nanti mau gitu. Nah, atau sebaiknya kita tunggu dulu nih, Tuhan gimana ya ngerespon yang benar gitu. Karena ngelatihnya kan bakal susah nih kayaknya. Memang anak Tuhan itu idealnya adalah nggak selalu nanya. Anak Tuhan idealnya nggak selalu nanya, tapi sudah memiliki pikiran perasaan Kristus. Tapi sudah memiliki pikiran perasaan. Jadi ketika menghadapi sesuatu, kita udah tahu responnya harus seperti apa. Tanpa harus nanya, Tuhan aku harus gimana ya? Enggak, Tuhan udah tahu. Kita udah tahu, Bapak gue pengennya begini. Oh, iya. Nah itu harusnya level kedewasaan kerohanian yang harusnya dicapai semua orang, Grace. Even butuh effort ke situ. Nah, tapi kan hal yang tadi lo bahas, sorry, mungkin gue skip. Itu kan gak lepas dari kepribadian seseorang. Iya. Enak nolak, enggak. Ini kan beda lagi nih. Sikap hati dia mah enggak, tapi nggak apa-apa. Itu menjalanilah di situ. Yang penting sikap hati lo bener. Aduh, gue enak nih diajak temen gue jalan. Ini kalau temannya bener semua ya. Kalau temannya nggak bener, lo tolak aja gitu loh. Ngajak nongkrong segala macam yang ngomonginnya jorok gitu ya. Itu mah lu pasti lu tolak aja. Tapi kesedar, nongkrong bareng yuk, kita makan pizza misalnya, atau kita nonton misalnya kalau ntar udah nggak PSBB kan, nonton yuk. Sebenarnya lu nggak mau, tapi nggak enak, ya udah deh, nggak apa-apa, jalanin dulu aja.
terus jalanin ini. Karena ada orang yang begitu nggak enakan, ngerti nggak sih? Iya kan? Iya. Ada yang nggak enakan, nggak apa, jalanin situ dulu aja. Jangan sampai gara-gara nggak, gue mesti nolak, ternyata lu jadi salah juga. Karena ya. Iya kan? Karena itu kompleks banget ngomongin perasaan, sikap hati itu sangat kompleks. Lu beda banget sama tadi Yoel, gue beda banget kepribadiannya gimana, perjalanan lu dari umur lu kecil sampai hari ini gimana, kerohanian lu gimana, wah kompleks banget. Yang penting satu, Tuhan pengen aku masih memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu aja udah. Itu jadi target utama buat kita ngejar ke situ. Tapi gimana perjalanannya? Yuk jalanin sama Tuhan. So out of the context ini gue jadi penasaran, gimana cara lu ngajarin anak lu punya sikap hati yang benar? Ajarin dia ketemu Tuhan dulu. Ajarin ketemu Tuhan. Kenal dulu. Tuhan, ayo berdoa. Ini tergantung anak umur berapa nih. Iya. Kalau sekarang nih si James kan masih 1 tahun. Iya, karena setelah gue berpikir panjang, berarti sebenarnya dari kecil itu sikap hati sudah harus dilatih dong ya. Iya. Gimana Harusnya kita punya punya sikap sikap hati. hati yang benar gitu kan? Iya, betul. Jadi emang dari kecil memang gini, itu nggak lepas dari pergaulan juga, Grace. Karena itu pergaulan itu sangat mempengaruhi seseorang. Karena gini loh, dulu pernah sharing begini di Komsel. Seseorang itu nggak bisa memilih apa yang baik dan buruk sampai memiliki kesadaran di umur tertentu. Kita kecil ya, segala hal kita masukin aja. Iya. Orang ngomong jorok, oh cara ngomongnya gitu ya. Iya. Kita nggak bisa milih. Karena itu anak kecil menyerap segala macam informasi. Sama kayak gue James. Gue ngomong apapun di rumah ditiruin sama dia. Dia nggak bisa milih. Ngomong ini jahat, mukul tuh nyakitin orang. Dia nggak tahu. Gue mau begini aja. Yang gue tahu begini. Gue nonton misalkan ada film, ada baby lagi mukul-mukul barang. Kartun sih, animasi. Iya. Tapi dianggap itu, oh gue ngikutin. Nggak bisa milih loh. Karena itu, tapi yang kita pupuk adalah apa? Ayo ada Tuhan. Tergantung umurnya nih garis makanya. Ayo ada Tuhan, ayo sebelum tidur berdoa. Apa? Membangun kesadaran bahwa ada pribadi yang kita panggil Tuhan, Allah Bapa. Itu dulu, sampai umur belasan tertentu bahwa oh Bapa pun memiliki perasaan, kehendak loh. Ayo tanya yuk dia mau apa. Nah sini nih, Jadi gitu. ada masa Bertahap. nanyanya dulu. Nah tapi seharusnya kalau sudah di umur dewasa, seharusnya sebagai anak Allah tadi sudah tahu Sudah Bapak tahu. maunya kita meresponnya seperti apa. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu targetnya. Tapi ini nggak bisa dipungkiri juga kedewasaan seorang juga mempengaruhi. Nggak mungkin ini dimiliki umur 12. Berat. Yang tentu nilai yang baik ya. 12 mungkin sekedar lu baik aja sama teman masih nggak masalah. Tapi umur udah 30, 40, udah nggak boleh sebelum 12 tahun. Lu masih benar-benar udah jalan sama Kristus tuh udah benar-benar senada lah kasarnya ya. Udah sama harusnya. Gitu. Sebaiknya sikap hati itu kita kasih lihat nggak sih? Atau cukup di dalam aja? Akan Punya terlihat. Akan terlihat. Akan terlihat. Apa yang dalam akan keluar. Ya, apa yang di dalam hati akan terpancar keluar. Jadi pasti kelihatan nih. Walaupun mungkin dari gestur atau apa pasti kelihatan. Pasti kan kelihatan. Secara psikologis manusia itu memiliki respon akan sesuatu, ngobrol sama orang. Ini secara psikologis aja ya. Agak nggak suka, dia kan secara langsung gitu. Bisa kan, ini kan cenderung nge-defense. Iya, betul. Iya kan, secara psikologis kan. Itu secara body language aja manusia pun udah memiliki apa ya, kayak natura sendiri yang dia pun nggak sadar. Karena itu mikir kenapa gue ngeliat ke atas. Ini kan natur manusia. Secara psikologis kan pasti lu pernah belajar tuh. Kalau ngeliat kiri apa ya, kanan berarti apa ya. Kalau ngomong tangannya sembari nggak tenang berarti dia lagi ngapain. Kan semua ada gestur-gesturnya. Nah itu dia, pasti kan terlihat. Pasti kan terlihat. Jadi kita harus punya sikap hati yang benar. Jadi dia gestur kita juga tindakan kita juga benar ya. Iya, akan tindakan Cuman benar. bila- Walaupun ya tambahin apa lagi nih, nih? walaupun lagi karena kita mesti agak sama orang yang kita nggak suka, kita jadi mesti agak kayak ya udahlah. Kita nggak suka tapi kita respon kita mesti kayak ya udah aku mesti baik karena masih maksa diri juga. Maksa dia. Karena kalau nggak suka masa tiba-tiba enggak lu banyak bacot lu monyet. Nggak mungkin kan? Apalagi di gereja gitu kan, karena nggak suka. Nih hati gue begini nih. Hati gue begini nih, berarti gue mesti nunjukin ini. Enggak, justru jadi salah. Karena itu even gue nggak suka, tapi karena gue mesti menghormati dan Tuhan mengharuskan gue buat menghargai orang. Oke. Dalam hati, gue nggak setuju nih orang kok ngomongnya nyakitin gue, tapi Tuhan aku mau Wah, itu kabarin. susah dong. Loh, iya. Maksudnya ketika lu sudah nggak suka aja sikap hati lu biasanya udah nolak. Terus lu harus menghormati itu. Wah, ngegoesnya sih. Iya, itu yang bikin ikut Tuhan itu nggak gampang, Riz. Karena mesti ngerubah sampai ke titik kedalaman hati kita yang terdalam. Itu dia. Nah, cuman Tuhan yang bisa memproses kita untuk bisa berubah kayak gitu.
Berarti waktu kita diproses Tuhan harus selalu punya sikap hati yang benar gitu ya. Iya, dan proses dari Tuhan itu cenderung, pengalaman gue sih ya, most of proses itu menyakitkan. Karena hanya something yang menyakitkan atau mengecewakan yang bisa menggores sampai dalam. Kalau cuma lu dijorokin teman lu, orang lu nggak akan dalam. Tapi masuk dicaci maki orang tua lu, masih lebih dalam kan. Nah, respon kita ini yang membuat goresan itu jadi something yang bermakna atau enggak. Oke. Jadi mostly sangat menyakitkan. Tapi mungkin nggak sih kalau misalnya lu melakukan merespon sesuatu dengan benar, itu ada joy tersendiri gitu. Gue merespon sikap hati, kayaknya sikap hati gue tadi bener deh untuk merespon kejadian itu. Itu ada perasaan happy. Happy ya? Ada nggak sih? Ada sih, ada Atau sih. cuma perasaan tenang aja? Gue happy sih. Alkitab katakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Allah tuh memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kenapa melampaui segala akal? Karena kalau dari mata dunia harusnya lu nggak damai. Dengan lu melawan kedagingan lu, kan lu jadi bete harusnya. Orang merendahkan lu, tapi lu kayak iya nggak apa-apa. Kalau dari dunia goblok lu balas dong. Tapi kalau di sudut pandang kekristenan enggak. Aku gini happy, kenapa? Karena aku tahu Bapak happy kalau aku begini. Fokusnya jadi ke Bapak, bukan ke diri sendiri. Sudut pandang pun dari sana, bukan dari kita. Karena itu semua harus dari sana. Sudut pandang, sikap hati. Jadi kita hidup tuh lebih enjoy. Jadi lu gak terikat sama kedagingan lu sendiri. Even gue ngomong gini bukan berarti nilai gue udah bagus Chris ya. Mungkin nilai gue masih sangat jelek. Tapi gue tahu, oh hidup dalam kehendak Bapak tuh happy. Kenapa? Karena dia happy kalau gue happy. Harusnya begitu. Kalau gue happy karena gue merendahkan orang, dan gue tahu dia gak happy tapi gue happy, berarti kerohanian gue gak beres. Orang caci maki gue balas nih. Mampus kan lu, sakit hati kan. Gue happy nih. Tapi Bapak gak happy, tapi gue happy. Berarti gue gak sungguh-sungguh mencintai dia. Karena masih fokusnya. Iya, kalau dia sedih ngapa gue harus happy? Kalau gue mencintai dia, kalau gue happy, dia harus happy dong. Gitu. Tapi memang menyakitkan ya. Cenderung menyakitkan. Ya gue ngomongnya bukan berarti jadi pada takut kan. Tapi emang proses nggak ada yang enak, Grace. Belajar, sekolah, ujian, coba deh. Mana ada yang enak sih? Enaknya pas wisuda doang kemarin ya. Iya. Wah, selesai nih. Tapi prosesnya ngerjain tugas segala macam kan bete. Apalagi di kampus ya. Iya, aduh ngantuk gitu. Kuliah online lagi kan. Sempat online juga kan gue. Aduh ngantuk gitu. Ya mau gimana proses? Bicara sikap hati ini bakal panjang ya. Gila nggak ada habisnya, Grace. Kita pengen sampai baterai semua kamera habis juga kayak nggak kelar. Kameranya bisa habis. Tapi lu punya tips khusus nggak? Gimana caranya biar tiap kali ada kejadian respon kita harus benar? Ada tipsnya nggak sih? Atau mungkin berdasarkan pengalaman lu? Dalam setiap hal pikirkan untuk mengutamakan perasaan Tuhan. Even kadang-kadang kita nggak tahu. Gini, orang misalnya di gereja contohnya Grace ya. Orang misalkan ide lu ditolak sama orang. Pak bagusnya begini Pak. Enggak, jangan. Apalagi mungkin ngomongnya juga lagi cuek atau lagi ada masalah juga. Terus dia ngomong sama lu jadi agak nyolot. Enggak, jangan gitu, itu mah lucu. Dia nggak sadar. Tapi mungkin momen itu juga lu lagi ada masalah juga. Iya. Jadi kan numpuk nih. Nah, respon lu harus mengutamakan perasaan Tuhan, kayak Tuhan, aku mau sabar karena Engkau pasti suruh aku sabar. Even akhirnya nilai lu belum tentu bagus. Even ada gondoknya tetap. Tapi Tuhan, gue berusaha tekan. Lu jadi kayak fighting with your own self gitu loh. Lu mesti bertanding dengan daging lu sendiri. Nah di situ kita mulai belajar mengutamakan perasaan Tuhan. Tips gue itu aja dalam setiap hal. Jadi kuncinya lu harus belajar mengutamakan perasaan Tuhan. Karena kalau perasaan sendiri pasti udah langsung lawan aja langsung lawan habis. Oh iya, kalau gitu saya keluarnya dari sini. Kalau misalkan bapak mikir ide saya jelek, misalkan ya, sorry ya, ya udah, kan jadi pekerjaan Tuhan yang hancur. Kalau ada juga satu respon yang cukup menarik adalah, ya udah deh terserah lu mau hancur di sana deh, gitu. Gua nggak mau tahu. Itu gimana tuh? Ya, kalau gitu kan itu kan based on rasa nggak suka sebenarnya. Ya udah deh, lu jalanin, ya udah sana jalanin, hancur lu sendiri deh. Ya, memang pada akhirnya kita nggak bisa mengontrol seseorang dengan ide ini. Kalau misalnya pada faktanya harus begitu, ya udah, karena lu nggak bisa ngomong apa-apa lagi.
dan lu mau involve pun nggak bisa. Ya udah, lu nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau lu bisa involve, ini bisa cenderung di gereja dengan pemimpin. Cenderung di gereja dengan pemimpin. Ini gue di sini cukup ada beberapa kali pengalaman. Pemimpin lu nih, misalnya lu punya ide A, pemimpin lu enggak, B aja, lu bete. Tapi lu bisa involve dia untuk membantu ide dia agar lebih baik. Karena lu tahu ide dia tuh sebenarnya bakal efeknya A, B, C, D. Karena ini punya pemimpin baru yang nggak tahu lapangan, cara lu di lapangan. Iya. Mungkin lu pernah ngalamin ini, gue nggak tahu sih, mungkin pernah kali ya. Pemimpin lu nggak tahu lapangan, lu tahu lapangan, ide dia tahu nih bakal ngancurin dalam beberapa langkah ke depan. Tapi lu tetap di sini lu bisa involve. Nah, di sini kita mesti belajar menghargai pemimpin yang Tuhan taruh. Cara gimana? Ide dia oke dijalanin, dan setiap celah-celah yang bisa mencelakakan komunitas atau mencelakakan gereja, pekerjaan Tuhan, lu tutupin. Capek dong, tau gitu ide gue dari awal. Enggak, kalau ide dari awal lu belum tentu diproses. Tapi kalau jalan ide dia, lu mesti matiin daging lu demi pekerjaan Tuhan. Sekali lagi ya, kan effort ini kan bukan buat diri lu sendiri, ide dia lu jalanin kok. Dan kesalahan dia lu tutupin. Maksudnya dalam arti celah-celah masalah lu tutupin. Kan ide dia semua. Effort lu ini kan bukan buat diri lu sendiri. Ini nih untuk pekerjaan Tuhan lu lakukan ini, guys. Di sini lu melewati proses yang baik. Nilai lu bagus. Daripada harusnya ide gue dari awal. Kalau ide dari awal belum tentu bagus prosesnya. Proses ke guanya belum tentu bagus. Ya. Mungkin ke gereja bisa bagus, ke komunitas bisa, tapi ke lu belum tentu. Karena yang penting adalah diri lo yang berubah. Bukan gereja doang yang berubah, tapi diri lo yang berubah. Karena kalau gue berubah, lo bisa mempengaruhi orang buat berubah. Ya, jadi semakin bagus. Jadi kalau gue rangkum dari awal, berarti sikap hati itu respon akan segala kejadian. Dan gimana caranya supaya bagus ya, lu harus dengar firman. Iya. Dan ketemu Tuhan setiap hari. Sehingga kita bisa mengutamakan perasaan Tuhan. Kira-kira ada yang lu mau tambahin nggak? Karena kita sudah masuk di penghujung acara nih. Oh, seriusan? Iya, nggak berasa ya? Banget ya. Apa ya dari gue ya? Yang paling terpenting adalah jam-jam ketemu Tuhan setiap hari. Jam-jam ketemu Tuhan. Itu buat gue terpenting, bukan berarti firman nggak penting ya. Firman penting. Tapi ketika kita ketemu Tuhan, kita jadi tahu Tuhan tuh menghendaki kita seperti apa sih. Itu kayak ada suara yang terus mengisi kita. Nah, harusnya kamu tadi sabar. Aduh, guilty banget deh itu. Iya, kayak gitu-gitu. Tapi Tuhan ngomong dengan lembut banget. Dan itu lo masih butuh momen ketika lo duduk diam ketemu Tuhan. Tuhan, koreksi aku dong, salah apa sih? Lo terbuka banget untuk dikoreksi. Enggak di jalan lagi bawa mobil, bawa motor, klakson. Tuhan, koreksi gue dong, kayaknya momennya kurang oke gitu loh, karena ricuh gitu loh. Coba tenang di rumah, semua udah tidur di rumah, lu tenang. Tuhan, aku harus seperti apa sih untuk menghadapi masalah ini? Itu Tuhan pimpin. Ini yang mahal. Harusnya pertemuan dengan Tuhan ini yang setiap hari masih 30 menit, paling nggak setiap hari. Apalagi buat kita semua nih, pengurus-pengurus nih. Harusnya 30 menit itu menjadi 24 jam. Hidup kita, nggak cuma 30 menit. Karena Tuhan terus berbicara sama kita 24 jam. Idealnya gitu. Karena itu pertemuan itu melatih kita buat memiliki kepekaan dengar suaranya Tuhan. Ya, jadi jangan lari kalau di proses Tuhan. Betul. Dan harus ketemu Tuhan setiap hari. Betul. Nah, teman-teman, kita sudah selesai di penghujung acara. Jadi, teman-teman jangan lupa buat tetap ketemu Tuhan setiap hari, punya respon yang benar. Jadi kita semakin punya sikap hati yang benar. Nah, aku juga mau ngingetin teman-teman buat like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk dapetin info-info terkini soal GSKI dan program Get Insight berikutnya. Saya Grace dan teman saya Stefan. Kita mau pamit. Sampai jumpa di Get Insight berikutnya. Dadah! Bye.